Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sobat pencerah, kembali lagi di Umsida Menyapa. Oke, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah organisasi yang tidak hanya aktif di ranah kemahasiswaan saja, tetapi bisa membentuk pola pikir dan juga karakter bagi teman-teman sekalian untuk mengembangkan dan memajukan generasi muda. Nah, ini buat mahasiswa, teman-teman mahasiswa dan juga teman-teman Gen Z khususnya. Ini wajib nonton podcast ini sampai akhir ya. Oke, selanjutnya lewat episode ini kita akan mengenal lebih dekat apa sih Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu, atau yang biasa kita sebut dengan IMM gitu ya. Tentunya dengan melewati cerita dan juga pengalaman dari sudut pandang atau POV seorang kader Muhammadiyah. Masya Allah, ini menarik banget. Oke. Dan tidak perlu lama-lama lagi, kita masuk ke pembahasannya. Assalamualaikum, selamat siang Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak. Gimana, bahagia ya hari ini? Alhamdulillah bahagia. Sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini saya manggil apa nih anaknya? Kak Gulam atau aja. Mas Gulam? Aja, Oh, Mas Gulam ya? Oke. Silam. Sebelum kita membahas lebih jauh nih Mas Gulam tentang IMM, boleh dipersilahkan untuk memperkenalkan diri dulu dengan siapa saya sekarang. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya di sini berbagi cerita juga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gulam Saifullah, bisa dipanggil Gulam. Dan saat ini diamanahi oleh teman-teman sebagai Ketua Koordinator Komisariat IMM Umsida, yang dimana di Umsida ini menaungi 9 komisariat di Umsida itu. Oke, berarti sebagai ketua komisariat ya? Ketua Koordinator Komisariat. Ketua Koordinator Komisariat. Yeah. Oke, luar biasa. Nah, ini mungkin bagi teman-teman ada yang belum tahu nih Mas tentang apa sih IMM itu, terus harus ngapain aja di IMM itu, mungkin boleh diperkenalkan sedikit mengenai IMM. Baik, seperti pada umumnya juga IMM adalah organisasi atau wadah ya sebenarnya. Wadah untuk teman-teman mahasiswa khususnya untuk mengembangkan diri, kemudian mengekspresikan dirinya secara positif. Di sini di IMM nanti semuanya mahasiswa khususnya itu belajar berdiskusi, belajar untuk nulis, kemudian tak hanya itu, yang paling penting adalah aksi nyata kita terhadap masyarakat sekitar. Itu jadi IMM itu bukan organisasi yang kayak kumpul-kumpul aja terus rapat gitu ya, kan sekarang sudah nggak zamannya menurut saya ya. Apalagi Gen Z sekarang itu kalau dulu bilang kura-kura kan, kuliah rapat. Nah itu nggak hanya itu, tapi aksi nyatanya itu apa. Oke, gitu. Jadi berarti poinnya di situ ya. Oke, kalau kita sudah membahas tentang IMM itu apa, nah ini boleh diceritakan pengalamannya Mas Gulam sendiri, gimana awal masuknya ke IMM itu seperti apa? nah ya, tentunya masuk IMM itu saya kuliah di Umsida, kemudian saya nggak tahu apa-apa sebenarnya. Pada waktu itu saya kelas malam juga kan, kelas malam juga, jadi kurang tahu pergerakan organisasi yang ada di Umsida. Terus ketika di kelas ada teman saya, salah satu teman saya mengajak ayo masuk organisasi itu apa gitu kan. Terus ya kayak kumpulan gitu, kalau di desa sampean itu biasanya kayak Karang Taruna gitu. Oh ya paham. Terus kalau IMM ya ini Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah gitu, organisasi di bawah naungan Muhammadiyah gitu. Terus diajak, kemudian dimasukkan grup pada waktu itu. Ya silahkan dimasukkan grup. Lanjut. Saya nggak tahu apa-apa sebenarnya, nggak pernah memperhatikan grupnya pada waktu itu juga, sebenarnya nggak pernah memperhatikan. Yang saya tanya pada waktu itu, di sini nggak ada sepak bola gitu, karena kan dari
kecil kan memang suka sepak bola kan, nggak ada sepak bola terus nggak adanya futsal gitu kan. Terus ya udah wes ikutnya futsal gitu. Tapi akhirnya ya pas di kelas-kelas gitu juga, ayo wes besok ikut kumpul gitu. Pada waktu itu diajak Mas Tama di kampus 3 ya, Mas Tama di kampus 3, ayo ikut Mas Tama di kampus 3. Ikut, oh ini ternyata IMM gitu. Akhirnya mulailah masuk dan pada waktu itu ikut diklatnya juga kan, ikut diklat. Setelah diklat pun juga belum aktif, belum ada feel-nya. Iya, belum ada feel karena belum menemukan gitu loh apa sebenarnya. Iya. Nah, setelah saya mengatakan oh ternyata IMM itu sebagai wadah untuk mengembangkan diri itu tadi. Jadi untuk teman-teman mengekspresikan oh ternyata kalau memang teman-teman ya pada waktu itu yang bilang ya, teman-temanku di kelas, aku bisa presentasi kayak lancar kayak gini tuh diajari di pada waktu itu gitu kan. Terus ya wis nyoba aku tak ikut nyoba tak ikut kegiatannya gitu kan, tak ikut kegiatannya, terus kumpul gitu, saling diskusi, ditanya, terus belajar. Oh ternyata ya memang mengasah akademis kita gitu. Itu terus akhirnya wis seiring berjalan waktu aktif ikut kegiatannya terus ya mulai nyaman. Gitu. Mulai nyaman sampai di titik tertinggi di komisariat waktu itu menjadi ketua umum komisariat dan lanjut sebagai ketua Korkom sekarang. Ketagihan ya. Oke, berarti tadi Mas Gulam sempat sampaikan kalau kelas malam ya, kuliah di UMSIDA kelas malam. Berarti paginya itu Mas Gulam kerja atau ada kesibukan lain? Kerja. Oh kerja. Gimana cara ngatur kerja, ikut organisasi, sama membagi waktunya belajar? Itu apa nggak terganggu gitu Mas? Nah, kalau masalah membagi waktu ya, manajemen waktu seperti itu ya. Sebenarnya dari awal itu sudah punya basicnya sebenarnya. Oh, sudah punya basicnya karena dari awal masuk pun saya juga sudah bekerja. Jadi bagaimana menyusun waktu dari kerja, kuliah, kemudian kegiatan yang lain juga. Nah, dan juga dapat tambahan itu juga di IMM. Dulu kakak-kakak saya yang ada di IMM mengajarkan bagaimana memanajemen diri, kemudian memanajemen waktu, itu diajarkan semua. Jadi oh ternyata gini, makanya saya masih bisa bekerja, kuliah dan juga organisasi, dan alhamdulillah kuliah pun juga nggak terganggu. Oh gitu, Masya Allah, luar biasa. Berarti emang di IMM itu nggak cuma ngajarin, tadi kan sukanya bola ya, futsal, nggak cuma ngajarin futsal aja kan ya, berarti kan banyak itu untuk membentuk kepribadian juga, mengasah skill gitu. Benar. Oke, siap. Nah, terus kemudian dari beberapa kegiatan di IMM itu ada yang bisa di-share nggak Mas untuk kita semua biar teman-teman juga tahu kegiatan IMM itu seperti apa gitu? Iya, bisa. Okay. Mas Gulam ada videonya ya? Ada. Oke, teman-teman, jadi berikutnya akan kita saksikan bersama ya. Kita nonton bareng di sini, nonton lewat layar kaca teman-teman masing-masing, layar HP atau laptopnya teman-teman. Gimana sebenarnya IMM itu berkegiatan, seseru apa gitu. Nah, ini biasanya namanya Mabit, Malam Bina Iman dan Takwa. Jadi Mabit ini biasanya dilakukan ketika Ramadan. Jadi khusus berarti ya? Ramadan kita bikin kayak gini, ada materi-materi yang nantinya teman-teman itu misal yang imaman ya, yang laki-laki itu disebar menjadi imam-imam di masjid-masjid yang ada di Sidoarjo gitu. Ini ada pelatihannya juga, dan jadi diskusi juga ya Mas ya. Kegiatannya 2 hari biasanya. 2 hari. Ini kebetulan kemarin kegiatannya di Masjid An-Nur, di atas Masjid An-Nur juga. Berarti padat ya Mas 2 hari itu? Iya, jadi memang benar-benar melatih teman-teman supaya ya itu tadi memperkuat nilai-nilai religiusnya. Jadi kita kan memang organisasi Islam kan? Iya. Dia memang harus dikuatkan. Benar. Nah,
ini yang sangat menggemparkan di Sidoarjo kemarin juga. Jadi sampai disorot beberapa media. Jadi teman-teman IMM itu kalau di komisariat itu biasanya ada agenda tahunan. Nah ini kebetulan kemarin ada Darul Arkom Ahmadiyah yang kegiatannya ada live in namanya. Itu kita ke desa yang memang tertinggal, tergolong 3T, terpencil, tertinggal dan terluar. Itu di daerah Kalialo dan Pucuan. Memang Jadi dimasukkan ke sana gitu untuk kita ke sana, kita ke sana dan juga mengundang Bapak Dinas Pendidikan pada waktu itu karena memang sekolahnya di situ kan sangat kurang sekali fasilitasnya, masih pakai kayu kayak belabak apa ya namanya kalau di bahasa Jawa ya belabak gitu. Bener. Tertinggal banget. Dan di satu sekolah itu biasanya kan kalau di sekolah-sekolah pada umumnya kan kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 itu kelasnya sendiri-sendiri ya, itu digabung. Jadi mulai kelas 1 sampai kelas 6 itu digabung. Nah, di situ kita belajar bagaimana guru menyampaikan materinya benar. Gimana cara, kan pasti muatannya berbeda kan. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Itu muatannya berbeda. Nah, itu sangat benar-benar kalau teman-teman bisa ke situ tuh sangat luar biasa. Ya, benar. Oke. Berarti turun langsung terjun ke masyarakat benar, gitu. Dan waktu itu ada kesempatan mengajar juga teman-teman? Ada. Ya alhamdulillah kemarin kita ke sana itu juga diajak untuk coba teman-teman ini mengisi di sini. Jadi ikut kegiatannya di sekolah. Pasti tidak akan terlupakan sih itu. Dan bermalam juga di sana. Jadi kita bermalam di sana juga, ikut kegiatannya warga juga. Seru banget. Yes, memang sinyal pun nggak ada di sana, yes. Benar-benar nggak main HP sama sekali, yes. Oke. Dan aksesnya ke sana itu naik perahu. Naik perahu. Bener, naik perahu. Kemarin kita itu naik perahu. Ya sebenarnya bisa naik sepeda motor, cuman jalannya benar-benar kalau apalagi hujan-hujanan ya kayak gini ya. Itu wis susah mau ke sana itu. Terus selanjutnya, nah ini pas ngapain ini, Mas? Ini bentuk refreshing juga sih sebenarnya dan juga ya itu tadi menjawab tantangan-tantangan Genji tadi juga kan. Iya, karena sekarang suka kan healing FOMO-nya ya. bener kan, FOMO-nya mendaki. Jadi kami juga bikin kegiatan yang tadabur alam kalau namanya kan. Sambil diambil pelajarannya juga ya pasti ya. Ini IMM semua ya yang ikut ya? Atau boleh dari luar IMM join gitu, boleh nggak? Boleh, sangat boleh. Ya, terbuka aja ya. Oke. Wah, seru banget ini. Ini masuk agenda tahunan atau mingguan? Nah ini tergantung yang mengadakan. Satu gunung. Kan ini dinaungi oleh bidang olahraga dan kepemudaan gitu. juga. Oke. Wah. Teman-teman yang mau healing silahkan menghubungi Mas Gulam. Itu ada Mas Gulam tadi di dalamnya ya, di videonya. Ada. Bisa dipandu nih sama Mas Gulam. Oke, setelah kita lihat beberapa video itu ya Mas Gulam, kalau menurut Mas Gulam sendiri, kita kan di UMSIDA ya, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Itu apa makna gerakan IMM sendiri di UMSIDA, di kampus kita? Benar. Kalau gerakan IMM di UMSIDA sendiri itu adalah gerakan sebenarnya melatih karakter juga ya, karakter mahasiswa. Yaitu tadi kita benar-benar mewadahi. Kalau teman-teman mau mengekspresikan dirinya sebanyak mungkin, kita ini adalah wadahnya. Asal dalam hal baik ya. Benar. Ya ekspresi dalam hal positif pastinya. Ya kayak gini tadi diskusi, kemudian tadi kegiatannya juga di ke Kalialo, di Pucuan itu. Jadi nggak hanya organisasi yang mohon maaf sekarang banyak yang politik gak jelas, tapi kita berusaha untuk menjawab dari tantangan-tantangan zaman sekarang ataupun stigma-stigma yang buruk tentang kami. Itu kita berusaha menjawab dengan kegiatan-kegiatan yang positif.
kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi teman-teman, bagi masyarakat sekitar kita juga gitu, bagi kampus terutama. Benar, luar biasa. Oke, ini saya ada pertanyaan baru nih Mas, tiba-tiba terbesit gitu ya. Oke. Ada nggak sih tokoh Muhammadiyah atau figur gitu yang buat Mas Gulam itu semangat untuk menjalankan organisasi sampai sekarang gitu? Baik, kalau tokoh atau figur itu sebenarnya banyak. Kalau apalagi di Muhammadiyah ya. Tapi yang paling utama ya pastinya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Dahlan. Beliau itu adalah sosok inspiratif saya. Beliau mendirikan sekolah-sekolah pada waktu itu ya, juga mendirikan sekolah, kalau nggak salah namanya Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah kalau nggak salah, MIDI. Jadi di pada tanggal sebelum berdirinya Muhammadiyah nih, beliau bikin sekolah di ruang tamunya, di rumahnya, di ruang tamunya. Jadi mengajak orang anak-anak di sekitar situ, karena pada waktu itu juga zamannya zaman memang apa ya, masih benar-benar Islamnya itu benar-benar Islam. Jadi Kiai Dahlan itu berusaha membaharui ya, kemudian mencampurkan dalam pendidikannya itu, mencampurkan pendidikan agama dengan pendidikan umum. Banyak sebenarnya kontroversi pada waktu itu juga, karena ada kursi, meja, kemudian biola itu dianggap bid'ah gitulah. Karena ikut-ikutan. Bener. Gitu. Nah itu makanya bentuk perjuangan beliau itu yang benar-benar menginspirasi saya untuk selalu aktif di organisasi, apalagi di Muhammadiyah. Ya, beliau bilang kan, hidup-hiduplah Muhammadiyah, jangan cari hidup di Muhammadiyah. Benar. Berarti sampai sekarang itu masih ditanam ya di hati dan pikirannya Mas Gulam. Benar sekali. Luar biasa, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oke, apa harapannya Mas Gulam untuk IMM Komisariat ini dalam jangka 1-2 tahun ke depan? Ini untuk IMM yang ada di Umsida atau IMM yang ada di Umsida. IMM di Umsida ya. Nah, IMM di Umsida, saya berharap teman-teman bisa itu tadi menjawab tantangan-tantangan zaman sekarang dengan memperkuat kegiatan-kegiatan kita supaya bermanfaat, kegiatan dengan dilandasi 3 haro perjuangan kita. Ada intelektualitas, religiusitas, dan humanitas, dikuati dengan itu supaya nanti teman-teman juga bisa mendapatkan benefit dari situ juga, dan supaya tidak ada lagi kata-kata yang jelek tentang kami gitu. Sebenarnya semua itu didasari dari diri sendiri nggak sih Mas? Kalau misalkan kita memang udah niat ya, pasti nanti bakal berjalan lancar itu. Mas Gulam dulu kan juga pasti diawali dengan niat kan. Niat yang baik dan bermanfaat bagi orang lain gitu. Dan alhamdulillah di Umsida di tahun kemarin, yang di Umsida di periode kemarin tuh sudah mulai berkegiatan yang menurut saya menunjang perkuliahan banget. Apa itu Mas? Kayak teman-teman sudah mulai diskusi-diskusi terkait tugas-tugas kuliah, terus kemudian katakanlah ya kayak kemarin di IMM Hukum, ada juga kemarin videonya, jadi kita melatih debat juga, pelatihan debat itu di IMM Hukum, benar. Terus di IMM FBIS, terutama di prodi manajemen BISDIK juga itu melakukan company visit itu di Yakult sama Aiza itu. Nah ini ada lomba debat hukum, ini dari teman-teman hukum. Jadi memang benar-benar kegiatannya itu sesuai dengan prodinya mereka gitu. Makanya mahasiswa itu bukan berada di kelas saja, nggak hanya di kelas saja, tapi juga mengekspresikan dirinya di luar juga. Salah satunya di organisasi. Benar. Gitu ya, aktif di organisasi. Oke. Menurut Mas Gulam, pesan apa yang mau disampaikan
pesan apa yang mau disampaikan untuk kader IMM yang baru bergabung? Kader IMM yang baru bergabung. Yang baru bergabung. Oke. Jadi kebetulan sekali ini musim-musimnya teman-teman untuk DAD, Darul Arkom Dasar. Agenda terdekat ya, Mas? Ya, agenda terdekat. Jadi masih ada beberapa Darul Arkom Dasar. Jadi teman-teman maba sekarang mungkin yang belum mendaftarkan dirinya mungkin bisa daftar. Nah, itu pesannya. Kalau pesan, semoga teman-teman yang baru bergabung nikmati prosesnya. Oke, itu. Nikmati prosesnya, itu yang paling penting. Nikmati prosesnya karena nggak semuanya itu selalu langsung dapat. Saya pun berada di sini pun juga melewati proses yang panjang gitu. Mulai dari dulunya dari kader yang nggak tahu apa-apa, kemudian sampai di koordinator komisariat sekarang gitu. Jadi nikmati prosesnya dan petik hasilnya. Itu pasti memetik hasilnya kalau teman-teman bisa memaknai proses-proses itu. Pasti ada naik turunnya. Benar. Ya, nggak bakal mulus lah ya. Iya, pastinya. Oke. Siap. Sebelum kita tutup nih podcast ini, obrolan kita kali ini, Mas Gulam boleh diutarakan satu kata untuk IMM. Jaya pastinya. Oh, Jaya. IMM Jaya. Oke. Coba bisa hadap kamera. Ajak teman-teman juga sekalian. Ya, baik teman-teman, semangat terus kuliahnya, semangat terus menjalani kehidupan ini juga. Jadi jangan kehidupan lupa dan ujian hidup ya. Benar. Jangan lupa bergabung dengan kami IMM Jaya. Oke, terima kasih. Cukup sekian mungkin dari saya sebagai host pada episode kali ini. Terima kasih banyak Mas Gulam telah berbagi cerita dan juga pengalamannya sampai di titik ini, dan semoga teman-teman juga bisa memetik hasilnya tadi ya. Kalau Mas Gulam katakan bisa memetik hasil dari kegiatan ini, semoga teman-teman bisa mengambil hasil dari tontonan teman-teman. Insya Allah yang bermanfaat dan juga menginspirasi tentunya. Oke. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas waktunya, dan saya juga berterima kasih pada teman-teman. Selamat beraktivitas dan juga semangat untuk berorganisasi ya, Terima kasih, saya Lula pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.